muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila kamisa wa ba'du. Ada satu pertanyaan ya, tentang, yaitu pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan mau menyampaikan pertanyaan, bagaimana dengan kondisi zakat fitrah yang diwakilkan? Kondisi di rumah dinas, di lockdown, dan kawan tidak bisa untuk langsung ke masjid tempat dia tinggal selain di rumah dinas untuk menyalurkan zakatnya. Apabila dia membeli beras ke kawan dan kawan tersebut langsung menyerahkan ke amil, bagaimana hukumnya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu tentang taukil ya, ada atau ta'diyatuz zakatil fitr. Jadi mewakilkan dalam membayar zakat fitri ya, itu boleh atau tidak? Maka ya, itu adalah boleh. Jadi ini termasuk kategori ibadah yang boleh diwakilkan ya, ibadah yang boleh diwakilkan ya, apalagi cuma mewakilkan dalam rangka untuk memberikan kepada yang berhak. Maka ini adalah dibenarkan dan diperbolehkan. Sebagaimana ketika kita menyerahkan zakat fitri kita kepada amil, itu hakikatnya kita adalah mewakilkan kepada amil ya, mewakilkan kepada amil kita, kepada amil untuk menyerahkan kepada yang berhak. Jadi masuk kategorinya adalah taukil ya, taukilul ibadah ya, termasuk mewakilkan ibadah pada ibadah-ibadah yang boleh diwakilkan, sehingga adalah itu diperbolehkan, sehingga tidak ada larangan syariat ya, tidak ada larangan syariat, sehingga itu tidak ada problema, tidak ada masalah. Sehingga bagaimana hukumnya? Maka tetap hukumnya adalah sah. Yang terpenting adalah orang yang menyampaikan atau yang bayar zakat fitri itu adalah berniat ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, dia mewakilkan kepada temannya untuk yaitu membayarkannya. Kemudian ada pertanyaan satu lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yaitu tentang masalah haid. Ya, tentang masalah haid, ada sebuah pertanyaan di mana ada orang yang pernah ikut KB suntik ya, kemudian tidak cocok, dia berhenti, namun ternyata berdampak pada siklus haidnya itu adalah berubah ya. Jadi berubah. Khususnya biasanya adalah di 3 bulan yang pertama dia mengeluarkan darah yang bisa jadi adalah tidak seperti yang namanya hari biasa. Bagaimana hukumnya? Khususnya dalam bagaimana cara menentukan batasan mana darah haid dan mana darah istihadhah? Karena biasanya kalau habis KB kemudian dia berhenti, maka siklusnya berubah, maka kemudian kadang itu adalah tidak bisa membedakan mana haid dan mana istihadhah. Kemudian bagaimana dengan ibadah-ibadah wajib yang sudah terlanjur ditinggalkan karena ketika mengeluarkan darah dia meyakini itu darah haid, tapi ternyata bercampur istihadhah yang masih belum jelas batasannya sampai sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah haid ini, jadi perlu kita pahami bahwasanya orang yang berhaid itu ada kalanya kondisi dia itu adalah mubtadi'ah, yaitu masih pemula. Jadi wanita pemula yang dia itu baru haid. Maka batasannya gimana? Maka standarnya itu kalau dia memang masih pemula, maka dia adalah haidnya itu melihat standar pertama, yaitu kebiasaan orang tuanya atau bibinya. Yang kedua itu adalah melihat haid, darah haidnya, yaitu membedakan darah haid tersebut, sehingga dia nanti dengan dia mengawali haid tersebut, akhirnya dia punya pengalaman, oh haid saya adalah batasannya 6 hari, ada yang 5 hari, atau mau 7 hari. Walaupun standar di dalam hadisnya Rasulullah SAW, darah haid itu standar itu adalah rata-rata adalah 6 sampai 7 hari. Ini bagi pemula. Jadi kalau bagi pemula, cara menentukannya itu adalah berarti dia mengikuti ya dari darah haid tersebut sambil memakai standar dari kebiasaan dari orang tuanya, ibunya ataupun bibinya. Kemudian yang kedua, bagi kondisi wanita yang dia itu sudah dia sudah wanita yang sudah mempunyai adah ya, jadi sudah muqtadah, jadi dia sudah memiliki adat, kebiasaan. Maka ketika dia punya kebiasaan dan dia tahu kebiasaannya, taruhlah seumpama dalam suatu kebiasaan itu dia haid 7 hari, kok kemudian itu haidnya kok lebih dari 7 hari, bagaimana sikap kita? Maka sikapnya adalah
mengambil yang menjadi kebiasaan yaitu 7 hari, selebihnya dianggap sebagai darah istihadhah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabiyah ketika dia itu bertanya, wah Rasulullah SAW, saya itu adalah haid, ya. Kemudian apa? Saya ini mengeluarkan darah terus. Bagaimana ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ambillah ya waktu-waktu haidmu, maka selebihnya kemudian sholatlah kamu, berpuasalah kamu, ya, dan berwudulah, ya. Jadi Rasulullah SAW berwasiat, berpesan kayak seperti itu. Ketika kita ini sudah punya kebiasaan, ya ambil kebiasaan kita. Taruhlah kalau haid kita 7 hari, ya 7 hari, selebihnya itu dianggap sebagai darah istihadhah. Kemudian permasalahannya, kita memang sudah punya kebiasaan, tapi kebiasaan ini siklusnya berubah. Nah, ini siklusnya berubah. Maka bagaimana sikap kita? Imam Syafi'i rahimahullah di dalam permasalahan ini, ketika ada orang yang pernah punya kebiasaan kemudian kok siklusnya berubah, maka kata Imam Syafi'i, maka pertama, maka dia itu kondisinya kayak seperti wanita yang baru mengawali haid. Berarti apa? Maka kalau dia bisa membedakan ya bentuk darah haid, maka apa? Maka hendaknya dia itu adalah memakai standar tamyiz, yaitu adalah membedakan warna darahnya, aroma darahnya, itu yang dijadikan standar. Kalau memang dia bisa membedakan, saya yakin kalau dia seorang wanita, ya, itu adalah sudah punya pengalaman, dia bisa membedakan. Kata Rasulullah SAW, darah haid itu pertama muncul itu adalah aswad. Kata Rasulullah SAW, aswad. Kemudian aromanya sangat menyengat. Nah, ini adalah bedakan, ya. Maka kemudian setelah bisa membedakan, kata Imam Syafi'i, maka apa? Bil adah, dengan adat. Kebiasaannya berapa dia? 6, maka ambillah 6 atau 7 hari, ya, untuk menjadi kebiasaan. Ketika Anda mengawali, oh ini darah haid, ya, maka apa? Setelah itu ambil kebiasaan Anda 6 sampai 7 hari, selebihnya berarti anggaplah darah istihadhah. Ini adalah cara-cara bagaimana ketika kita menghadapi kondisi kayak seperti itu. Yang intinya kata Imam Syafi'i, kalau Anda bisa memakai standar membedakan warna darahnya, aroma darahnya, pakai standar itu. Kalau tidak, apalagi kalau Anda masih ingat kebiasaan Anda, maka apa? Pakailah kebiasaan Anda itu, haidnya berapa lama, pakai standar itu. Kemudian bagaimana, pertanyaannya kedua itu, bagaimana dengan ibadah wajib yang sudah terlanjur ditinggalkan karena ketika mengeluarkan darah, dia meyakini itu darah haid. Ketika Anda itu yakin itu darah haid, maka apa yang Anda tinggalkan itu berarti tidak perlu diganti atau diqadha, karena Anda yakin bahwasanya itu adalah apa? Waktu itu adalah darah haid, ya. Sedangkan kalau Anda ragu-ragu, ya, kalau Anda ragu-ragu, maka apa? Maka perkirakanlah yang ragu-ragu itu berapa, ya. Kalau memang Anda yang ragu-ragu ini kelihatannya apa lebih dekat dengan darah istihadhah semua, maka apa? Maka yang yakin Anda berapa, maka selebihnya anggapnya sebagai darah istihadhah. Kok ternyata Anda itu adalah ternyata meninggalkan, ya, sholatnya itu melebihi dari kebiasaan yang ada, maka apa? Maka selebihnya dianggap darah istihadhah, maka Anda wajib mengqadha, yaitu hari-hari yang Anda tinggalkan tersebut. Kalau Anda memang yakin itu bagian dari darah istihadhah. Tapi kalau Anda masih yakin itu adalah bagian dari darah haid, maka apa yang Anda tinggalkan itu tidak perlu diqadha, karena Anda yakin itu adalah bagian dari haid. Wallahu ta'ala alamu bishawab. Yang mana intinya, saya tegaskan, ketika siklus berubah, maka kembali, ya, Anda membedakan itu apa? Warna darahnya, aroma darahnya, ya. Kemudian apa? Memakai standar kebiasaan dari Anda kalau Anda masih ingat. Kalau tidak, ya pakai standar yang ada dari kebiasaan keluarga Anda, yaitu dari ibu Anda atau mungkin bibi Anda. Wallahu ta'ala alamu bishawab. Ini tentang masalah haid. Kemudian ada pertanyaan satu lagi, yaitu tentang, ya, ada orang yang menerima yang namanya apa? SMS, ya. Jadi SMS, ya, yang kemudian dalam SMS itu ada embel-embel, ya. Ya, kalau ini dikirim, ya, maka akan mendapatkan begini. Ketika nggak dikirim, maka ini akan menimpa pada diri Anda musibah seperti ini dan keluarga Anda. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, yang demikian itu jelas menunjukkan apa? Itu adalah hoak, ya. Kenapa? Karena tidak ada agama yang demikian itu, ya. Kemudian yang kedua, sikap kita sebagai seorang muslim dan mukmin, kita harus yakin
bahwasanya seorang muslim dan mukmin itu, bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. An-nafi' wad-dhar huwa Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan manfaat dan madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang muslim harus yakin bahwasanya manfaat datangnya semata-mata dari Allah, madarat datangnya juga semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas ketika beliau diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata law istama'u ya ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullah. Ya, ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia ini berserikat, bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, ya, maka tidaklah mereka mampu memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis di dalam buku takdirmu. Walau istama'at, ya, walau istama'u ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka bisyai' illa lam yadurruka bisyai'in illa ma kataballahu lak. Tidak apa? Kata Rasulullah SAW, begitu pula kalau mereka berserikat untuk memberikan madarat kepadamu tentang sesuatu, maka tidaklah mereka sanggup lam yadurruka bisyai'in illa ma kataballahu lak, kecuali apa yang telah Allah tulis alaika kepadamu. Jadi apa? Jadi kita harus yakin bahwasanya kalau orang itu nggak akan bisa memberikan madarat kecuali apa yang sudah Allah tulis sebagai takdir kita. Nah, maka menyikapi yang demikian itu kita tidak perlu galau, tidak perlu risah, tidak perlu gelisah. Itu adalah tidak benar, ya. Itu tidak benar, maka tidak usah kita percaya, ya. Kalau kita percaya justru itu menunjukkan bahwasanya keyakinan kita ini bermasalah. Ya, kenapa? Karena kita harus yakin yang bisa memberikan manfaat dan madarat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benahi keyakinan kita kepada takdir, Pak, insya Allah hal yang demikian itu bisa, keraguan-raguan yang demikian itu bisa sirna dari hati kita. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ketika ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu ada kekeliruan itu adalah murni dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.